Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Fadia. Sekarang saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang suka makan telur rebus? Ayo ngaku, pasti banyak ya. Ada yang suka makan pas sarapan, ada yang dijadikan camilan sehat setelah olahraga, ada juga yang sengaja makan telur rebus biar dietnya berhasil. Nah, biasanya, kalau sudah bahas telur rebus, komentar orang beda-beda. Ada yang bilang, "Dok, saya makan telur rebus biar kuat, biar sehat." Ada juga yang bilang, "Hati-hati, makan telur kebanyakan bisa racun loh." Nah loh, bingung kan? Padahal, sahabat sehat, telur itu makanan yang disebut superfood. Nutrisinya lengkap, murah, gampang didapat, dan bisa diolah dengan banyak cara. Tapi, masalahnya cara kita mengonsumsi telur kadang suka salah. Dan kalau salah, bukannya sehat, malah bisa bikin masalah kesehatan. Saya kasih contoh ya. Beberapa waktu lalu ada pasien yang datang ke saya. Beliau usianya 65 tahun. Keluhannya, perut mual, sering kembung, bahkan beberapa kali diare. Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, ternyata beliau punya kebiasaan makan telur rebus yang sudah dimasak dari 3 hari lalu dan dibiarkan begitu saja di meja dapur. Loh, memangnya bisa berbahaya, Dok? Iya, bisa. Karena kalau telur rebus disimpan sembarangan, bakteri bisa berkembang biak dan akhirnya telur yang tadinya sehat berubah jadi sumber racun. Ada juga pasien lain yang suka sekali makan telur setengah matang. Katanya biar lebih lezat dan creamy. Tapi sayangnya tubuh beliau sudah tidak sekuat dulu. Sistem imunnya menurun. Akhirnya bukannya sehat, malah kena infeksi bakteri. Jadi, telur rebus itu seperti pisau bermata dua. Kalau cara kita mengonsumsinya benar, dia jadi sahabat yang menyehatkan. Tapi kalau salah, bisa berubah jadi musuh dalam selimut, diam-diam bikin sakit. Nah, di video kali ini, saya akan bongkar tuntas cara merebus telur yang benar, berapa lama idealnya direbus, bagaimana cara menyimpannya, sampai aturan konsumsi harian khususnya untuk lansia. Dan tentu saja, saya akan kasih bocoran bagaimana cara sederhana menikmati telur rebus agar tetap enak, sehat, dan tidak berubah jadi racun buat tubuh. Jadi, jangan skip videonya, karena informasi ini bisa jadi penyelamat Anda, penyelamat keluarga, bahkan penyelamat kakek nenek kita di rumah. Siap ya? Dari kita mulai perjalanan sehat hari ini, dari telur rebus yang sederhana, tapi penuh rahasia. Kenapa telur itu disebut superfood? Pertama-tama, mari kita sepakati dulu. Telur adalah makanan super. Protein tinggi, lemak sehat, vitamin A, D, B12, zat besi, selenium, lengkap sekali. Bahkan para atlet dan lansia sering dianjurkan untuk rutin makan telur karena nutrisinya padat sekali. Tapi, sebagaimana makanan lain, kalau cara pengolahannya salah, kandungan baik ini bisa berubah jadi masalah. Bahaya mengonsumsi telur dengan cara yang salah. Telur setengah matang sama dengan risiko bakteri. Banyak orang suka makan telur setengah matang karena rasanya creamy. Tapi pada lansia, sistem imun biasanya lebih lengah. Jadi kalau sampai ada bakteri salmonella yang masih hidup dalam telur, bisa menyebabkan diare, muntah, bahkan dehidrasi. Kalau anak muda mungkin masih tahan banting. Tapi kalau usia sudah 60 ke atas, efeknya bisa fatal. Jadi telur setengah matang sebaiknya dihindari oleh lansia. Telur direbus terlalu lama, sama dengan timbul racun. Kalau merebus telur terlalu lama, apalagi sampai kuning telurnya berubah jadi agak kehijauan dan ada aroma belerang, itu tandanya terbentuk senyawa hidrogen sulfida. Senyawa ini berpotensi beracun kalau dikonsumsi terlalu sering. Efeknya bisa berupa perut kembung, pusing, mual, bahkan gangguan pernapasan kalau jumlahnya berlebihan. Telur disimpan terlalu lama setelah direbus. Ini juga sering saya temui.
Ada pasien yang cerita, "Dok, saya rebus telur banyak sekalian, biar hemat gas, nanti dimakan seminggu berturut-turut." Nah, hati-hati. Telur rebus yang sudah dikupas sebaiknya dimakan maksimal dalam 24 jam. Kalau masih ada kulitnya, bisa tahan di kulkas 5-7 hari. Tapi kalau sudah dibiarkan di suhu ruangan terlalu lama, bakteri bisa berkembang biak dengan cepat. Tips konsumsi telur rebus yang benar. Rebus dengan waktu yang tepat. Idealnya, telur direbus 8-10 menit sejak air mendidih. Itu sudah cukup matang, tapi tidak sampai overcook. Kuning telur tetap kuning cerah, tidak kehijauan. Konsumsi dalam porsi wajar. Untuk lansia, cukup 1 hingga 2 butir per hari. Jangan setiap makan lauknya telur semua. Ingat, kolesterol dalam kuning telur tetap harus diperhatikan, apalagi kalau ada riwayat jantung atau hipertensi. Simpan dengan benar. Kalau merebus banyak, simpan di kulkas dengan kulitnya. Jangan dikupas semua, lalu ditinggalkan begitu saja di meja dapur. Hindari campuran berbahaya. Ada juga kebiasaan aneh. Makan telur rebus dicampur dengan minuman berenergi, kopi kental, atau bahkan jamu-jamuan yang tidak jelas. Ini bisa bikin pencernaan kaget, asam lambung naik, dan malah jadi racun bagi tubuh. Kombinasikan dengan sayur atau buah. Jangan hanya makan telur rebus saja. Supaya nutrisi lebih seimbang, padukan dengan sayur atau buah kaya serat, misalnya salad atau pepaya. Hehe, buah favorit saya untuk lansia. Jadi gini ya sahabat sehat, kalau cara rebusnya benar, telur bisa jadi sahabat kita. Tapi kalau salah, telur bisa jadi mantan yang nyebelin, bikin perut sakit, bikin pusing, dan bikin nyesel. Ingat, kita makan bukan cuma buat kenyang, tapi buat sehat. Telur rebus itu menyehatkan, penuh gizi, dan sangat cocok untuk semua usia, terutama lansia. Tapi harus diperhatikan, jangan dimakan setengah matang, jangan direbus sampai berubah warna kehijauan, jangan disimpan sembarangan. Kalau aturan sederhana ini dipatuhi, telur rebus bisa jadi sumber energi, menjaga massa otot lansia, mendukung kesehatan otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Baik sahabat sehat, akhirnya kita sudah sampai di ujung obrolan kita hari ini. Dari tadi kita sudah kupas tuntas soal telur rebus, mulai dari apa yang terjadi kalau telur direbus terlalu lama, bahaya makan telur setengah matang bagi lansia, sampai cara menyimpan telur rebus agar tidak berubah jadi sarang bakteri. Kesimpulannya sederhana tapi sangat penting. Telur rebus itu sehat, praktis, murah, dan bergizi lengkap. Tapi harus diperlakukan dengan benar. Jangan diremehkan, karena makanan yang sederhana sekalipun bisa jadi sumber masalah kalau kita salah cara menikmatinya. Ingat ya, aturan emasnya ada 3. Rebus dengan waktu yang pas, sekitar 8-10 menit. Jangan disimpan sembarangan. Kalau sudah dikupas, sebaiknya segera dimakan. Kalau masih ada kulitnya, simpan di kulkas. Makan dalam porsi wajar, 1-2 butir per hari cukup untuk lansia. Kalau 3 hal ini dipatuhi, insya Allah telur rebus akan jadi sahabat terbaik kesehatan Anda. Bukan malah jadi mantan toksik yang diam-diam bikin masalah dalam tubuh. Dan pesan terakhir saya, terutama untuk sahabat sehat yang sudah memasuki usia senja. Jangan takut makan telur. Jangan juga percaya begitu saja dengan mitos-mitos lama yang bilang makan telur bikin darah tinggi atau makan telur bisa racun. Semua tergantung bagaimana cara kita mengkonsumsinya. Saya percaya kalau kita bijak memilih makanan, rajin menjaga pola hidup sehat dan tetap bahagia, umur boleh bertambah, tapi semangat dan kualitas hidup tetap bisa prima. Nah, sekarang saya mau dengar cerita dari sahabat sehat semua. Silakan tulis di kolom komentar, bagaimana cara favorit Anda menikmati telur rebus? Apakah Anda suka telur setengah matang, matang sempurna, atau mungkin punya trik unik sendiri?
Atau ada juga yang punya pengalaman buruk gara-gara salah makan telur. Yuk, ceritakan di bawah. Karena siapa tahu pengalaman Anda bisa jadi pelajaran untuk orang lain. Dan tentu saja jangan lupa ya, 3 hal. Klik like kalau Anda merasa video ini bermanfaat, tekan tombol share biar keluarga dan teman-teman juga tahu cara aman makan telur rebus, dan pastikan subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar bareng tentang kesehatan dengan cara yang ringan, hangat, dan mudah dipahami. Saya Dr. Fadia, pamit dulu. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa selalu bersyukur. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.